Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Zahra dengan NIM 433242224 dari kelas TI 2C. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai tugas fundamental Dart mata kuliah Desain UI UX. Sebelum masuk ke dalam penjelasan kode praktikum, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit struktur dasar pemrograman Dart, di mana yang pertama, file Dart biasanya berekstensi .dart, di mana pada file-file yang telah saya buat seperti data restoran, harga sepatu, konversi suhu, luas kelingkaran, ini selalu berakhiran ekstensi .dart. Kemudian yang kedua, setiap program Dart diawali dengan fungsi main yang digunakan untuk mengeksekusi kode pertama kalinya. Kemudian yang ketiga yaitu baris harus selalu diakhiri dengan tanda titik koma atau yang disebut dengan semikolon, karena jika tidak menggunakan tanda tersebut maka kode akan error. Kemudian yang keempat yaitu komentar atau teks yang tidak dieksekusi dibagi menjadi dua. Ada komentar satu baris yang ditandai dengan hanya menggunakan dua slice, ada pula komentar beberapa baris yang ditandai dengan menggunakan slice bintang. Kemudian yang terakhir yaitu Dart itu memiliki statically type atau variabel punya tipe, dan tipe datanya diletakkan di awal variabel. Tapi bisa juga menggunakan var, yaitu untuk mendeklarasikan variabel tanpa menyebutkan tipe datanya secara eksplisit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kode pada latihan 1 mengenai data restoran, di mana langkah pertamanya itu selalu membuat fungsi main, void main. Nah, ini yang akan kemudian ada tanda kurung kurawal, dan di dalamnya ini adalah kode yang akan dijalankan nantinya. Nah, pada baris kedua ini merupakan contoh dari pada komentar satu baris. Nah, komentar satu baris ini ditandai dengan dua slice di depan. Nah, selanjutnya adalah mendeklarasikan variabel yang akan kita pakai. Di mana untuk mendeklarasikan variabel, langkah pertama adalah menyebutkan tipe datanya. Jika mana tipe datanya string, maka itu wajib menggunakan tanda kutip di atasnya. Kemudian jika mana menggunakan integer, maka value-nya itu hanya langsung menuliskan angkanya saja. Kemudian jika mana itu tipe datanya boolean, maka hanya tulis nilai true atau false-nya saja. Tipe data ini akan dipakai untuk menyimpan kondisi, status, atau hasil dari perbandingan. Nah, jangan lupa untuk setiap barisnya itu harus diakhiri dengan tanda titik koma agar tidak error programnya. Kemudian pada baris ke-9 hingga 12 ini merupakan contoh dari komentar beberapa baris. Nah, ini ditandai dengan slice bintang. Kemudian pada baris ke-13 di sini ada list besar, lebih besar mapping, lebih besar string, dynamic. Nah, ini merupakan fungsi untuk menyimpan kumpulan objek berupa map. Map di sini berbentuk pasangan key value, di mana key ini adalah contohnya seperti nama dan juga harga. Nah, key ini harus bertipe data string. Kemudian ada pula value. Value di sini contohnya adalah kepiting rebus dan juga 40.000. Nah, value di sini tipe datanya itu boleh bebas apa saja karena pakai dynamic. Nah, karena contohnya ini pada kepiting rebus. Kepiting rebus ini merupakan value. Kepiting rebus ini value-nya itu tipe datanya adalah string. Kemudian 40.000 ini pula adalah value, tapi tipe datanya adalah integer. Nah, ini adalah contoh dari value yang tipe datanya itu boleh bebas apa saja yang diatur oleh dynamic. Nah, contohnya juga sama pada baris ke-20 untuk daftar minuman, di mana key-nya itu harus tipe datanya adalah string. Sedangkan untuk value-nya sendiri tipe datanya itu boleh bebas, ada yang string, ada pula yang integer. Kemudian pada baris ke-27 ini merupakan salah satu cara untuk mencetak data restoran,
di mana pada baris ke-28 hingga baris ke-31 ini itu adalah memanggil variabel yang mana kita sudah mendeklarasikan di awal. Ini pada baris ke-28 variabel yang dipanggil adalah nama restoran, maka dia akan mencetak nantinya yaitu value berupa Elektra Seafood. Kemudian tahun berdiri, maka ia akan mencetak 2023 dan seterusnya. Kemudian pada baris ke-34 ini merupakan salah satu contoh dari operator ternary yang merupakan bentuk singkat dari if else, di mana status buka ini merupakan suatu kondisi. Nah, kondisi ini jika kondisinya benar atau true, maka pilih nilai pertama. Nilai pertama ini adalah buka. Namun jika kondisinya salah, maka pakai nilai yang kedua, yaitu tutup. Nah, pada awal pendeklarasian status buka ini bernilainya true, maka ia pasti akan mengambil nilai pertama, yaitu buka. Kemudian pada baris ke-39 ini merupakan sebuah contoh pada perulangan tipe for in yang digunakan untuk mengambil setiap elemen di dalam list. Kemudian program akan mengambil value dari map untuk ditampilkan. Loop ini akan memungkinkan program mencetak semua item makanan dan minuman satu persatu. Nah, apabila program dijalankan, maka tampilannya akan seperti ini. Baik. Selanjutnya adalah latihan kedua, yaitu menghitung luas dan keliling pada lingkaran, yang mana pastinya baris pertama itu harus membuat fungsi main yang sebagai tanda untuk pertama kalinya dieksekusi. Setelah itu baru mendeklarasikan variabel. Pada kali ini variabel yang kita deklarasikan itu menggunakan tipe data double. Tipe data double ini yang merupakan tipe data bilangan pecahan atau desimal. Nah, mengapa menggunakan double? Karena hasil dari luas dan juga keliling lingkaran itu biasanya menghasilkan angka desimal. Oleh karena itu, tipe data yang kita pakai adalah tipe data double. Lalu untuk rumusnya sendiri seperti luas itu sama dengan pi dikali jari-jari dikali jari-jari, dan keliling itu rumusnya adalah 2 dikali pi dikali jari-jari. Nah, untuk operator matematikanya sendiri, apabila perkalian itu ditandai dengan tanda bintang. Kemudian pada baris ke-8 hingga ke-10 ini merupakan cetakan dari variabel jari-jari, luas, dan juga keliling yang sudah dihitung. Outputnya akan seperti ini. Nah, di sini karena tipe datanya double, maka dia akan menghasilkan bentuk desimal seperti itu. Kemudian pada latihan yang kedua untuk yang harga sepatu. Nah, di harga sepatu ini seperti biasa, langkah pertama adalah membuat fungsi main. Kemudian untuk tipe data yang digunakan juga sama, yaitu double, yaitu tipe data yang merupakan bentuk tipe data untuk bilangan pecahan atau bilangan desimal. Untuk rumusnya sendiri, karena ini menggunakan diskon, rumusnya adalah jumlah diskon sama dengan diskon dikali harga sepatu. Terus untuk total harga itu sama dengan harga sepatu dikurangin jumlah diskon yang telah dibuat. Nah, untuk mencetak hasilnya sendiri itu menggunakan toString as fixed, di mana ini merupakan fungsi untuk mengubah angka double atau angka desimal menjadi string. Hal ini akan berpengaruh pada angka desimal, di mana ia akan membulatkan angka supaya tanpa koma. Penggunaan ini sangat cocok untuk format rupiah yang dipakai tanpa menggunakan koma sehingga outputnya lebih rapi. Nah, apabila kita
apabila dijalankan maka output programnya akan seperti ini. Nah, di sini bentuk dari harganya sendiri tidak ada yang desimal, semuanya adalah string. Baik, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah konversi suhu Celsius ke Reaumur dan juga Fahrenheit, di mana variabel Celsius ini juga bertipenya adalah double yang digunakan sebagai nilai awal. Kemudian akan dikonversi ke Reaumur menggunakan rumus Reaumur sama dengan 4 dikali 4 dibagi 5 dikali Celsius. Nah, pada operator pembagian, tanda yang dipakai adalah slice, di mana slice ini yang di mana slice ini akan menghasilkan nilai double atau angka desimal bahkan jika hasilnya angka bulat. Kemudian juga ada konversi ke Fahrenheit dengan rumus 9 dibagi 5 dikali Celsius ditambah 32. Hasil perhitungan akan disimpan ke variabel Reaumur dan juga Fahrenheit, lalu ditampilkan menggunakan fungsi print dengan string interpolation yang ditandai dengan tanda dolar untuk memasukkan nilai variabel ke dalam teks. Nah, berikut ini adalah output yang akan dihasilkan dari program yang dibuat. Nah, seperti ini. Baik, sekian dari saya mengenai fundamental Dart. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.